Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita sebagai orang percaya, kita adalah garam dan terang dunia. Artinya, kita harus memberikan pengaruh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita baru saja melalui masa pandemi dari COVID-19, yaitu virus yang cepat menular dan bahkan membahayakan nyawa manusia. Tidak heran, kita semua berjaga-jaga dengan segala cara, bahkan sampai ada yang tidak keluar rumah dan berusaha mengurangi pergaulan dengan orang lain. Saudara pasti pernah membaca Mazmur 1 yang merupakan peringatan kepada kita akan sebuah penularan yang sangat cepat, bukan terkait dengan sakit penyakit jasmania. Demikianlah Mazmur pertama ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini berbicara sesuatu yang harus kita waspadai, yaitu penularan kebiasaan berdosa atau kebiasaan buruk. Tetapi bukan saja kita preventif terhadap hal-hal yang sifatnya dosa, tetapi justru preventif yang sangat penting adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kesukaan kita, firman Allah. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 8 ayat 14-21. "Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, 'Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes.' Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, 'Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti.' Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, 'Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?' Jawab mereka, 12 bakul. 'Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?' Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, 'Masihkah kamu belum mengerti?'" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus beberapa kali memberikan peringatan-peringatan kepada murid-muridnya. Dan saudara, peringatan-peringatan itu adalah seperti sebuah perlindungan bagi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tidak menjadi sama dengan dunia ini atau menjadi jatuh di dalam kehidupan mereka. Namun saudara, dari bagian ini kita mengerti bagaimana murid-muridnya pun tidak memahami apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, apakah sebetulnya pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, apa yang menjadi kekhawatiran kita itu akan membuat kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan, nasihatkan, dan perintahkan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, "Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, 'Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti.' Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, 'Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?'" Saudara, Tuhan Yesus memberi peringatan terkait dengan ragi orang Farisi dan ragi orang-orang Herodes. Dan pada saat yang sama, murid-muridnya lupa bawa roti dan hanya ada 1 roti di tangan mereka. Dan saudara, mereka menjadi gelisah, mereka jadi khawatir, dan mereka asosiasikan perkataan Yesus seperti Tuhan Yesus menegur mereka terkait dengan roti. Namun saudara, Tuhan Yesus tidak sedang menegur mereka tentang roti. Tetapi kekhawatiran mereka
itulah yang menyebabkan mereka menjadi tidak fokus kepada apa yang Tuhan nasihatkan kepada mereka. Saudara, kekhawatiran pernah diajarkan Tuhan tidak menambahkan sehasta bagi jalanmu. Dan kekhawatiran akan hari esok membuat engkau tidak efektif hari ini. Tetapi saudara, dari bagian ini kita belajar. Kekhawatiran kita itu bisa membuat kita tidak memahami perkataan Tuhan, nasihat Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kekhawatiran kita itu mengalihkan fokus kita daripada pimpinan kehendak Tuhan, namun kepada apa yang kita khawatirkan. Sehingga saudara, hidup kita sebagai orang Kristen terarah kepada apa yang kita khawatirkan. Dan bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, tidakkah kamu mengerti bagaimana dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Bagaimana dia memberi makan 4.000 orang dengan 7 ketul roti, dan masih sisa banyak. Saudara, di sini memberitahukan bahwa peristiwa memberi makan 5.000 atau 4.000 orang itu adalah mukjizat Tuhan. Maksud Tuhan adalah engkau tidak perlu khawatir untuk makanan itu. Tapi ada hal yang engkau perlu khawatirkan dalam hidupmu. Itu terkait dengan kebiasaanmu, sikap hatimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali khawatir untuk hal-hal yang sebetulnya kita tahu Tuhan, dia sedang memelihara kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita jangan menjadi orang yang berkekhawatiran. Karena itu membuat kita gagal fokus kepada pimpinan, nasihat, perintah, dan peringatan-peringatan Tuhan. Yang kedua, saudara, ragi itu cepat mengkamirkan adonan roti. Demikian juga dengan kemunafikan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, apa yang kita khawatirkan, sebetulnya kita tidak perlu khawatirkan. Tetapi seringkali apa yang kita tidak khawatirkan, itulah yang kita lakukan. Salah satunya adalah kemunafikan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita menjadi orang yang rentan menjadi orang yang munafik. Saudara, mengapa menjadi orang Kristen bisa rentan menjadi orang yang munafik? Saudara, karena kita ingin mendapat citra yang baik di hadapan orang. Dengan bahasa lain, karena kita hidup berpusat pada diri kita sendiri. Mencari kepentingan diri kita sendiri, mencari kemuliaan diri kita sendiri, bukan mencari kepentingan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita mencari kepentingan diri kita sendiri, mencari kemuliaan diri kita sendiri, maka kita cenderung menjadi orang yang munafik. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, nasihatkan agar berwaspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yaitu, mereka ini adalah orang-orang yang hidup berpusat pada diri sendiri. Saudara, ketika kita hidup munafik, saudara, kita pun bisa menularkan kemunafikan itu kepada orang lain. Saudara, kemunafikan itu seperti ragi. Dia akan merambat, merambat, dan merambat. Saudara, merambatnya bagaimana? Kita akan meniru orang lain. Orang lain berkata-kata begitu rohani. Kita pun berkata-kata begitu rohani. Namun, sesungguhnya kita tidak demikian. Mengapa kita berkata-kata rohani ketika orang berkata-kata tentang hal-hal rohani? Karena kita ingin dilihat sebagai orang seperti mereka yang berkata-kata rohani itu. Saudara, kita harus waspada. Jangan sampai ekspresi yang nyata dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan kita.
saudara yang kasih dalam Tuhan, kemunafikan itu menular dengan sangat cepat dan sangat berbahaya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang suci dan kudus, biarlah menegur kami dan menolong kami, supaya kami boleh hidup sebagaimana adanya yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.